Welcome back di RF Channel on YouTube. Di video kali ini kita punya pertanyaan besarnya adalah apakah memang bisa cuan atau untung dari cryptocurrency atau kripto yang kita kenal di Indonesia, atau juga banyak orang yang lebih tahunya adalah Bitcoin di dunia, dengan adanya satu event yang sedang ditunggu-tunggu oleh para pelaku dan juga investor ataupun trader di dalam dunia cryptocurrency, yaitu adalah yang dikenal sebagai Bitcoin halving, di mana ini adalah Bitcoin halving keempat dari sepanjang sejarah Bitcoin ada sejak tahun 2008, dan pada saat video ini dibuat adalah 2024, artinya sudah lumayan lama sebenarnya cryptocurrency ada, namun memang di Indonesia terkenal lebih setelah tahun 2020 karena adanya corona atau COVID-19 dan membuat banyak orang berusaha untuk mengenal dunia investasi secara digital. Nah, kembali pertanyaannya adalah apakah memang cryptocurrency ataupun Bitcoin ataupun kripto itu memang bisa diinvestasikan, dan juga apakah dalam masa yang lalu banyak orang yang berhasil mendapatkan keuntungannya secara di dunia atau secara internasional. Nah, saya tidak akan membahas mengenai fisik apa itu kripto dan seperti apa bentuknya gitu. Yang jelas bahwa ini adalah suatu produk digital, sama seperti kita berbicara bahwa apakah kita tidak bisa mencari uang secara online. Jawabannya sudah lama orang mengenal cara untuk berjualan ataupun cari uang secara online. Jadi kalau ditanyakan apakah kripto yang berbentuk digital ini bisa menghasilkan keuntungan secara tidak langsung dengan adanya cara cari uang lewat online, ya berarti ini juga menjadi sangat masuk akal. Pertanyaannya adalah secara waktu sudah melewati cukup lama dari 2008 sampai dengan tahun 2024. Apakah banyak orang yang berhasil mendapatkan keuntungan dari cryptocurrency? Itu adalah pertanyaan yang mau kita jawab pada video kali ini. Nah, sebelum saya akan coba jawab, saya mau cerita dulu bahwa apa yang menarik di dalam dunia digital ataupun dalam dunia kripto, kripto secara tidak langsung memang datang dengan semangat dasarnya adalah transparansi, di mana itu tidak kita dapatkan di dalam sistem perekonomian ataupun sistem digital yang ada sebelum cryptocurrency dan blockchain itu ada. Kenapa? Contohnya, apakah kita mengetahui jumlah rupiah yang beredar di Indonesia secara pasti? Dan apakah kita mengetahui jumlah peredaran uang dolar Amerika secara pasti di dunia? Jawabannya kita tidak tahu. Apakah bank sentralnya pun tahu dengan persis? Juga jawabannya tidak tahu. Kira-kira bisa, rata-rata oke, tapi eksak tidak bisa. Itulah kelemahan daripada sebuah perekonomian, sistem perekonomian disebut sebagai terpusat. Kita bergantung datanya dari banknya, kita bergantung datanya dari bank sentralnya, kita bergantung segala sesuatu akan uang tersebut sebenarnya kembali lagi kepada government, pemerintah, dan juga bank sentral yang ada. Karena kita tidak bisa voting apakah mereka mau cetak uang atau tidak. Kita hanya bisa menerima kalau cetak uang berarti uang di kantong kita jumlahnya akan menurun nih, mengalami penurunan nilainya. Nah, dunia cryptocurrency karena datang dari semangat kelemahan itu, dia banyak sekali merombak dan melakukan suatu hal yang berlawanan. Nah, jadi kalau untuk menjawab apakah ada orang yang untung, maka kita harus membuka data, dan data ini dapat dipertanggungjawabkan karena berlaku secara internasional dan juga kita bisa lihat secara satu persatu. Ada cukup banyak kripto yang ada di dunia per 2024 menjelang halving block satu hari lagi. Nggak nyampe satu hari, hanya 19 jam menuju halving block keempat. Apa itu halving? Cari di video saya sebelumnya, saya sempat membahas juga dengan ada siaran di salah satu radio grup jaringan Kompas Gramedia yang namanya adalah Smart FM. Nah, ada cukup banyak kalau kita lihat, maaf saya keklik di sini, mari kita tunggu sedikit. Maka saya tidak tahu kalau di sini jumlah berapa, tapi mungkin ada cukup banyak ribuan ya, puluhan ribu, hampir 10.000 koin yang terdaftar di dunia pada saat ini. Dan mari kita lihat contoh sederhana dari Bitcoin ya. Bitcoin pasti semua orang kenal ya.
karena menjadi koin terbesar di dunia dan pada saat ini jauh sekali dibandingkan para pesaingnya secara nilai keseluruhan. Nah, kebetulan pada saat ini di video ini Bitcoin sedang mengalami penurunan 3,7% dengan harga 61.888.88. Angkanya cantik sekali ya. 8 biasanya kalau orang Chinese sukanya dengan angka 8 karena infinite number ya bentuknya. Nah, ini kita bisa lihat di sini bahwa banyak hal bisa kita perhatikan. Di sini kita bisa melihat pertama saya mau cari data lainnya. Oke, active address by profitability ya. Artinya orang-orang yang profit di nilai-nilai yang sebelum angka ini itu lumayan ya. Ya lumayan banyak juga. Jadi ada active address by profitability. Kalau kita lihat di sini active for last day ya kan, by their average cost. Meskipun kita melihatnya ini kalau di ibaratnya begini, di dunia kripto itu kita bisa membuat wallet sendiri, kita sama kayak dompet kita sendiri dan kita menyimpan kripto kita di dalam dompet tersebut. Nah, diidentifikasi berdasarkan dompet-dompet, ternyata untuk harga pada saat ini pun sebenarnya banyak orang juga yang mendapatkan keuntungan di sini. Terlihat ya, warna hijau. Dan yang merah adalah yang berada di level 63.000 sampai 72.500 dan ternyata cukup banyak orang yang rugi di sini. Karena dia memiliki average price di 67.000, lumayan jauh dibandingkan 61.000 ya. Lalu data lain yang kita bisa lihat dari sudut pandang break even price ini juga tentu berdasarkan address mestinya ya, for any address ya. Ya oke, dari any address di sini terjelas bahwa banyak malahan orang yang punya kripto jauh di bawah 60.100 ya. Ini artinya adalah orang-orang ini memiliki Bitcoin dan dia dalam posisi yang untung. Bahkan orang-orang yang punya kripto Bitcoin di atas 63.000 itu tidak banyak dan apalagi di atas 145.000. Oh, aku baru tahu 145.000 ada. Minimum price dan maksimum price di 56. Ini mungkin salah pencet kali ya untuk transaksi ya. Oke, jadi di sini kita melihat bahwa level yang pada saat ini sekalipun ternyata banyak orang yang untung di dalam memiliki Bitcoin ya. Oke. Nah, tapi pasti setiap koin punya rekam jejak yang berbeda gitu ya. Kalau tadi kita lihat dari Bitcoin, mungkin kita akan turun ngacak saja di Shiba Inu misalnya ya. Ini kan salah satu memes coin ya, koin meme yang terkenal gitu. Apakah punya outlook yang sama? Artinya apa banyak orang yang untung ketika dia membeli Shiba Inu? Nah, ini yang kita mau cari. Nah, kalau kita lihat data merah dan hijaunya mulai dari atas mulai bergeser ya. Tadi Bitcoin di sisi kanan, dia udah mulai di sini gitu ya. Ini malah di tengah-tengah nih, jadi berimbang, tapi kecil di sini. Ini gede-gede gitu ya. Ini bicara mengenai money round price ya. Kita jangan bicarakan itu dulu. Kita ambil by profitability. Ini juga ternyata di kisaran ini roundnya besar ya. Dan di kiri menjadi lebih sedikit, artinya active address by profitability lebih banyak yang dalam posisi rugi, lebih banyak ya dari nilai tertinggi yang ada dibandingkan dengan yang hijau-hijau di address by profitability. Lalu kita melihat pada break even price di sini menarik ya. Jadi di sini ada besar, tapi di kisaran 0,000 ini berapa ya? 1 2 3 4 5 6. 3 kali 10 pangkat min 6 sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 2,2 kali 10 pangkat min 5 ya. Ini banyak di angka ini ya, tapi ini kan jauh sekali ya kalau boleh dibilang ya. Jadi banyak orang yang profit tapi di area ini gitu ya. Tapi banyak juga yang nyangkut di level ini. Jadi tone-nya berbeda, tidak semenarik cerita orang yang memiliki Bitcoin untuk orang yang memiliki Shiba Inu. Jadi orang yang memiliki Shiba Inu ini lumayan banyak yang terjebak di angka yang range yang jauh. Kalau Bitcoin tadi kan range-nya lebih tipis ya,
gitu. Nah, terus kita coba lagi lihat satu koin lagi untuk kita coba pelajari. Misalnya turun lagi ya di bawah daripada si Shiba, kita mungkin turun ke level tier selanjutnya ya. GRT ya, The Graph ya. The Graph juga menjadi salah satu koin yang secara inovasi menarik. Kita lihat dulu. Kita tidak mau bahas mengenai itu karena kan tidak mau deep dive ya mengenai koin ini peruntukannya apa, token ini. Kita tidak bahas itu. Kita bicara adalah benar nggak membeli kripto itu untung gitu. Nah, ini global money in out-nya menarik juga. Ini agak sedikit mirip dengan Bitcoin ya, tapi ini kita nggak bahas itu. Kita bahas active address by profitability bergeser ya. Jadi lebih banyak orang yang dalam posisi addressnya rugi ya, karena dia lebih condong ke kiri pada Shiba Inu dibandingkan si The Graph ini, gitu ya. Break even price-nya tidak lebih bagus dari Bitcoin, tapi cukup banyak ya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata di dalam kondisi saat ini, berhitung ke belakang, maka sebenarnya kalau orang membeli Bitcoin, dia cenderung happy dalam jangka panjang karena terasa terlihat bahwa ternyata banyak dalam kondisi penurunan pada saat ini saja banyak yang profit dalam sudut pandang break even price-nya. Sedangkan kalau kita melihat tadi dengan satu studi kasus selanjutnya adalah apa? Shiba Inu punya konteks yang berbeda ya. Dia mulai lebih tidak begitu banyak yang happy karena banyak yang nyangkut dengan harga yang tinggi dengan nilai, mungkin itu kita bisa bilang kayak semacam kan kalau ada kuartil ya, kuartil 1, 2, 3 gitu. Nah, itu kan tadi dibagi menjadi beberapa. Itu berarti banyak juga yang di kuartilnya lebih kuartil atas yang kena gitu. Nah, kalau ini dia lumayan ya, break even price-nya cukup berimbang, tapi ternyata banyak juga yang terjebak di angka yang cukup mahal di sini gitu. Jadi jelas dengan data ini, di mana data ini berlaku internasional dan bisa dilihat secara real time, maka bila ada orang yang mengatakan bahwa pada saat ini dia mengalami kerugian, ya mungkin mendapatkan wawancara dan juga mendapatkan hasil testimoni dari orang yang rugi. Tapi secara kita melihat secara data, maka kita bisa melihat ada orang yang membeli Bitcoin secara rata-rata di atas rata-rata itu lebih banyak yang untung dibandingkan yang mengalami kerugian. Tapi kalau Shiba ceritanya menjadi beda. Dan kalau The Graph ini mungkin banyak yang lebih nggak tahu lagi, ternyata dia banyak juga yang untung, tapi ada dua kuadran di sini, nggak bisa kuadran di sini, dua kelompok yang ternyata terjebak dalam harga yang mahal. Jadi kalau kita wawancara orang yang ada di sini sama wawancara orang di sini, ceritanya berarti ya bisa jadi orang yang di sini memang dalam kondisi yang lagi golongan memang dia membeli dalam keadaan yang mahal, tapi on average kita melihat bahwa ini adalah banyak yang telah mengalami keuntungan ketika dia membeli cryptocurrency. Semoga video ini bisa menjawab, dimana ini datanya dapat dipertanggungjawabkan secara real time, dan mungkin teman-teman bisa selanjutnya coba sendiri juga, namanya adalah intotheblock.com ya, dan data ini juga bisa dicoba secara berkala untuk dilihat apakah memang ketika harga mengalami kenaikan dan penurunan ada pergeseran-pergeseran terhadap untung dan rugi dari setiap orang yang ada di dunia. Semoga selalu bermanfaat video kali ini. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.